أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau campuri, atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan
oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya 236 sampai 237. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minad dolimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bertemu kembali di bumi Kota Baru Ndriyorejo, Gresik, Jatim, Indonesia, untuk melanjutkan hakko tilawatih kita, hakko tukotih kita, dan hakko jihadih kita. Mudah-mudahan dengan wasilah ini diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini mendapatkan pencerahan dari kalam-kalam suci Al-Quranul Karim, 114 surat, 6.236 ayat. Mudah-mudahan dengan kita membaca, memahami, serta mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran, Allah akan merahmati kita semuanya. Jadi kita butuh rahmatnya Allah, kita butuh kasih dan sayangnya Allah, kita butuh pertolongannya Allah, kita butuh dibimbing oleh Allah, sehingga mudah-mudahan keluarga besar kita dan umat Islam ini selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Itulah cita-cita mulia umat Islam. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk bertafaqoh fiddin, ya, memperdalam agama Islam ini, ya dek, menyempurnakan Islam kita, menyempurnakan iman kita, menyempurnakan ihsan kita, sehingga nanti ya kita akan bisa mandiri dek, ya, kita bisa mandiri, ya, kita tekun di dalam berusaha, ya, semaksimal mungkin usaha apapun, yang penting itu adalah halal, ya. Jangan lupa senantiasa berdoa, ya. Jangan lupa senantiasa ibadah. Jadi nek wayahe ibadah yo ibadah, nek wayahe kerja yo kerja, nek wayahe belajar yo belajar, terus sambil bertafakur, ya. Bertafakur itu mengasah, ya, mengasah pola pikir kita, Dik. Ya, dengan alam semesta ini, ya, kejadian-kejadian alam ini kita lihat,
kuasa Allah. Nah, sekarang ini musim hujan ya Dek. Jadi banyak ya saudara-saudari kita ya umat Islam ini di bumi ini banyak yang batuk, pilek ya, dan semuanya mudah-mudahan semuanya ini adalah untuk menguatkan Dek, untuk menguatkan jasmani dan rohani kita, dan mudah-mudahan sakit apapun yang kita derita kita tetap sabar dan berupaya untuk menyembuhkannya ya, dengan kita berobat dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Jadi sakit apapun yang menimpa kaum muslimin, apabila kita ini bersabar Dek, maka itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dan yang kedua ya, kita akan selalu ingat kepada Allah bahwa ada sehat ya, ada sakit ya Dek, ada senang ya, ada susah, ada kemudahan, ada kesukaran, ada hidup dan ada mati. Dan semua ini saling berpasang-pasangan, saling berganti ya. Ada rumah tangga yang harmonis ya Dek ya, dari awal ya, waktu berumah tangga sampai meninggal dunia ya, sampai bisa berkumpul di surga nanti. Itu keluarga yang harmonis Dek ya. Di surat An-Nisa nanti dibaca ayat 1 sampai 70 ya. Dan juga surat Ghafir ayat 8 dan 9. Namun juga ada contoh-contoh keluarga yang talak ya Dek. Namanya perceraian itu. Nah itu semuanya ya dikarenakan bisa jadi salah persepsi, salah faham, gagal faham dan semuanya, sehingga yang namanya pasangan suami istri itu tidak bisa hidup dengan rukun ya Dek. Malah sebaliknya, setelah nikah malah justru tidak menjadi damai, tidak menjadi tenang, tapi justru malah kadang-kadang dia tidak mendapatkan sebuah kedamaian yang diharapkan. Nah itu ada, makanya kita disuruh bersiap-siap, mematangkan diri ya. Masing-masing pemuda-pemudi itu mempersiapkan diri dengan cara matang ya, pendidikannya yang matang, pengertiannya yang matang ya, belajar mandiri dan semuanya. Dan jangan lupa iman, takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi itu dikuasai ya. Dan jangan lupa juga saling ta'aruf ya Dek, yaitu saling kenal mengenal ya. Karena dengan adanya saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain, maka kita akan tahu kepribadiannya ya Dek. Mudah-mudahan dengan kita itu saling kenal mengenal, nanti terjadilah yang namanya kita saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi ya. Jadi begitu, tak kenal maka tak sayang. Maka dengan perkenalan itulah, dengan bersosialisasi yang baik, mudah-mudahan nantinya keluarga besar umat Islam ini akan menjadi keluarga besar yang sakinah mawaddah warahmah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kajian kita pada saat ini Al-Baqarah 236. Seorang suami yang menjatuhkan talak pada istrinya sebelum dukhul atau digauli dan sebelum menentukan jumlah maharnya, tidak dibebani kewajiban membayar mahar. Hanya saja ia didorong untuk memberi mut'ah, yaitu pemberian untuk menyenangkan bekas istrinya. Besar kecilnya jumlah pemberian tersebut tergantung pada suami. Yang kaya sesuai dengan kekayaannya,
yang tidak mampu sesuai pula dengan kadar yang disanggupinya. Pemberian mut'ah tersebut merupakan suatu anjuran bagi laki-laki yang mau berbuat baik. Loh, Dek. Ya, ada seperti itu. Jadi kadang-kadang itu dalam kehidupan rumah tangga itu padahal itu sudah bertemu yang namanya temanten laki perempuan sudah ketemu, keluarga besarnya sudah ketemu, ya sudah ada Pak Naibnya ya Dek, sudah ada acara-acara itu, tapi ya begitu tadi yang namanya bukan jodoh ya iso wae akhirnya antara pihak pengantin laki perempuan ini qobla dukhul Dek. Jadi belum sampai dia itu bercampur ya akhirnya terjadi yang namanya perceraian loh. Akhirnya sing lanang ya mulih ning keluarga sing lanang, sing wedok ya mulih ning keluarga sing wedok. Lah ngono iku bisa jadi karena gagal faham lho Dik. Jadi makanya sebelum nikah itu harus dipersiapkan matang-matang, ojo sampai wis ngundang orang banyak, sudah mengenalkan ini dan itu akhirnya buyar. Lah ngono iku Dik, pola gawenya iblis itu seperti itu Dik. Ya, naudzubillah, mudah-mudahan keluarga besar kita tidak terjadi ya Dik hal-hal seperti itu ya Dik. Makanya kita harus belajar mandiri, belajar ya menyelesaikan masalah ya, masalah-masalah kita yang kecil kita belajar untuk menyelesaikannya. Jadi ada masalah pasti ada penyelesaian. Itu nanti bagus pada saat rumah tangga kita apabila ada masalah-masalah itu akan mampu ya mengurai masalah, kemudian mencarikan jalan keluar masalah. Lah itu perlu mandiri, itu kemandirian itu perlu ya, dan perlu juga tadi saling mengenal. Lah orang bisa saling mengenal itu karena pendidikan. Jadi pendidikan itu perlu ya Dek, ilmu itu perlu Dek. Dengan adanya ilmu itu nanti masing-masing kita akan terbimbing. Oh ini salah, ini harus kita jauhi. Oh ini baik, mari kita lakukan. Itu ilmu. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang itu nanti semakin baik ya. Ucap, hati, pikir, perbuatannya semakin baik. Dibutuhkan orang-orang yang berilmu itu ya Dek. Makanya kalau bisa ya kita ini semua jadi guru Dek ya. Jadi orang alim, orang yang berilmu. Makanya kita harus sekolah yang tinggi ya. Harus sekolah, ilmu yang kita dapatkan itu kita amalkan ya Dek. Ya. Kalau tidak bisa ilmu yang tinggi atau pendidikan yang tinggi ya pendidikan yang sudah ada itu disyukuri ya. Apa yang sudah kita tahu itu kita amalkan, nanti jadi pinter ya Dek, atau jadi pembelajar Dek ya. Jadi anak-anak yang pembelajar walaupun tidak kuliah lagi, tetap namanya ilmu itu kita asah terus ya Dek ya. Kita asah terus jadi pembelajar ya, seorang pelajar yang terpelajar, seorang pelajar yang menjadi pembelajar. Jadi ya terus diasah ilmunya itu ya, semakin lama nanti akan semakin baik ya Dek. Punya ainul yakin, punya ilmu yakin, punya hakul yakin, sehingga akan menjadi orang yang cerdas ya Dek ya. Jadi begitu. Dan juga harus menjadi pendengar setia Dek. Jadi pendengar setia itu kalau ada orang memberi nasihat, dia suka nasihat itu. Bisa dari TV, bisa dari YouTube, atau dari manapun Dek. Pokoknya itu nasihat ya didengarkan, terus diambil intisarinya, kebaikannya diambil begitu ya. Dan juga harus menjadi pecinta Dek, pecinta ilmu ya Dek. Oh ini ada cara
karya begini, oh ini caranya begini, ini bahannya ini, oh ini kalau dirakit nanti jadi begini, nanti bisa begini. Nah, itu namanya bagus. Jadi kalau orang kreatif itu bagus deh. Ya, punya keterampilan itu bagus. Itulah yang nanti bisa menyebabkan pasangan-pasangan rumah tangga itu bisa makmur deh. Jadi bahasanya itu harus etes ya dek ya, harus anulah, tangan kita harus bergerak ya dek, kaki kita harus bergerak, pikiran kita harus bergerak lah. Dengan bergerak itu ada gerakan itu, maka terjadilah yang namanya ya dek, jadi hal-hal kayak jual beli, kayak cara mengajar atau apalah dek, yang semuanya itu yang penting menjadi sebuah manfaat ya dek. Jadi kita butuh, namanya orang berilmu itu butuh yang namanya belajar ilmu dan juga mengembangkan ilmu dan menyebarkan ilmu itu perlu. Mudah-mudahan dengan kiat-kiat itu nanti keluarga besar kita akan dicukupi oleh Allah ya dek ya, sandang, pangan, papan, dan iman dan takwa. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah-langkah kita. Terakhir dek 237, jika seorang suami menjatuhkan talak sebelum bercampur sedangkan dia telah menentukan jumlah mahar, maka yang menjadi hak mantan istrinya itu ialah separuh dari jumlah mahar tersebut yang dapat dituntutnya selama ia tidak rela dicerai. Perempuan tersebut dapat menerima penuh mahar itu tanpa mengembalikan seperduanya jika bekas suaminya merelakannya. Tindakan merelakan pelunasan mahar itu suatu hal yang lebih dekat kepada takwa, sebab wajar seorang suami merelakannya jika perceraian itu terjadi karena keinginannya. Demikian pula wajar seorang istri merelakan hak dari mahar yang mestinya diterimanya jika sebab-sebab perceraian datang dari pihaknya. Menurut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, apabila telah terjadi dukhul, telah bercampur, sedang pada waktu akad nikah jumlah mahar itu tidak disebutkan, maka jumlah maharnya adalah menurut mahar misil, yaitu mahar yang sepadan dengan posisi perempuan di kalangan famili dan masyarakatnya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga ini ya dek, ya, perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan dusta, mengingkari janji, berkhianat dengan amanat, mudah-mudahan kaum muslimin ini semuanya dijauhkan ya dia, dijauhkan, sehingga nanti kalau kita ini berumah tangga ya jadi rumah tangga yang baik ya dia, menjadi ya anak-anak yang jujur, menjadi anak-anak yang tepat janji, menjadi anak-anak yang amanah ya dek ya. Itu nanti insya Allah dalam kehidupan rumah tangganya nanti dia akan menjadi seorang bapak dan ibu yang baik ya dek. Bisa dilihat nanti dek di surat 33 ya, Al-Ahzab, ayatnya ayat 33 sampai 35 dek. Mudah-mudahan nanti kita bisa, jadi kita mengkokohkan yang namanya Islam dek ya, kokohkan Islamnya, kokohkan imannya, kokohkan taatnya, kokohkan benarnya, dan bersabar. Kemudian termasuk juga khusyuk dalam sholat-sholatnya, dan juga rajin bersedekah ya dek. Belajar bersedekah terus ya, karena dengan bersedekah itu nanti harta benda kita akan subur ya, akan menjadi banyak ya. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat kepada kita. Kalau kita tidak syukur maka Allah akan mengadab kita. Dan juga jangan lupa nilai-nilai puasa yang kita lakukan selama ini, kita berdoa selalu ya dek,
Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqasirona ya Allah ya arhamar rahimin. Jadi puasa Ramadan yang kita lakukan itu selama 11 bulan kita terus berdoa agar yang namanya iman dan takwa itu ada di dalam diri kita ya Dek. Makanya di bulan Rajab ini Dek, kita doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana waghfir lana dunubana ya Dek. Dan jangan lupa menundukkan mata kita laki-laki perempuan supaya nafsu kita ini bisa terkendali ya Dek. Jadi kehormatan kita harus dijaga ya Dek. Seorang laki, seorang perempuan harus pandai-pandai menjaga kehormatannya. Yang terakhir adalah senantiasa berzikir Dek ya. Pada waktu kita duduk ya, berbaring, kita berdiri, kita naik sepeda motor, kita sedang di gunung, di langit, di laut, di mana saja harus senantiasa berzikir, ingat sama Gusti Allah ya. Kalau kita sendiri yang keduanya Allah, kalau berdua yang ketiganya Allah. Jadi kita harus mawas diri, CCTV Gusti Allah itu lebih dekat ya, lebih akurat. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ya Dek. Lakukan yang baik saja, yang keji, yang mungkar jangan dilakukan. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah-langkah kita. Bisa dilihat Dek nanti dalam surat 50 ayatnya 16 sampai 45. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kali ini Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kesembuhan kepada keluarga besar kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang pada saat ini sedang sakit apapun dia. Mudah-mudahan dengan adanya sakit ini mereka semuanya bisa bersabar dan bisa dengan sakit ini bisa melebur seluruh dosa-dosanya sehingga dia akan menjadi orang-orang muslim yang baik, yang bisa menghindarkan diri dari segala perbuatan keji dan mungkar. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kepada kami semuanya kaum muslimin muslimat yang masih hidup panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk ayahanda dan juga seluruh guru-guru kami, siswa-siswi kami dan kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, senantiasa kami doakan kepada mereka. Ya Allah, mohon kepadamu ya Allah anjilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Surat Ghafir ayat 8 dan 9. Mudah-mudahan ya Allah dengan iman dan takwa keluarga besar kami, siswa-siswi kami, sahabat guru yang beriman takwa dan seluruh kaum mukminin mukminat mudah-mudahan nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga besar kita dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.